Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, adik-adik semua, para peserta KKSI 2020 online yang mengambil bidang minat Internet of Things, izinkan saya Andi Rahman dari PT 11 Cipta Mandiri sedikit berbagi informasi yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan menambah ilmu baru bagi kita semua ya. Topik yang akan saya jelaskan atau saya akan sharing di sini adalah bagaimana menciptakan peluang dan sukses berbisnis di bidang Internet of Things. Pada kesempatan kali ini, saya akan melihat seperti yang tampil pada menu, yaitu saya akan berbagi atau mengingatkan kembali di era mana sih kita saat ini sekarang. Kemudian skill dan pengetahuan apa yang harusnya dimiliki di saat ini. Dan menu utamanya adalah bagaimana menciptakan kemandirian dengan berbisnis produk-produk IoT yang kita kreasikan, yang kita rangkai. Dan juga yang paling utama dan paling penting adalah dari semua itu bagaimana kita benar-benar bisa take action. Kita tidak hanya pada tatanan teori saja, tapi kita bisa benar-benar sukses secara real. Oke, zaman now, Bapak dan Ibu semua, kita tidak lagi bisa dilepaskan atau terlepas dari uh, internet, di mana setiap sendi kehidupan kita, setiap kegiatan kita sekarang disupport oleh aplikasi melalui smartphone kita. Bahkan bimbingan belajar bisa di rumah aja. Waktu itu ya sedang gencar-gencarnya, terlebih lagi dengan pandemi saat ini, Iqbal Ramadan bimbel cukup di kamarnya saja. Dulu dipandang sebelah mata, ojek mungkin tidak dijadikan sebagai angkutan utama, tapi saat ini kemana-mana kita pakai ojek dan pesannya hanya melalui aplikasi saja di smartphone kita. Belanja, sebelumnya kita datang ke department store, ke toko konvensional, sekarang cukup di rumah aja, buka smartphone kita, buka aplikasinya, kita pesan apa saja. Baju, keperluan elektronik dan sebagainya, gadget dan sebagainya, kita pesan lewat aplikasi marketplace yang ada. Kemudian apalagi? Berita. Kita sekarang sangat gampang mendapatkan informasi. Informasi berlimpah ruah di media-media sosial, sehingga mungkin yang dulunya kalau di zaman saya waktu 10 tahun yang lalu yang namanya koran, majalah menjadi salah satu sumber informasi yang utama. Tapi saat ini kita cukup buka smartphone kita, buka aplikasinya, kita bisa mendapatkan informasi apapun yang kita inginkan. Nah, pertanyaan pentingnya adalah di manakah Bapak dan Ibu sekarang? Di manakah kita berada? Saat ini kita sudah memasuki era industri 4.0. Era di mana semua serba digital, era di mana semua terhubung secara otomatis melalui jaringan internet. Pertanyaan selanjutnya ataupun yang lebih penting adalah kita harus jadi pelaku, bukan jadi penonton atau jadi konsumen biasa. Bapak dan Ibu sudah tepat mengambil bidang Internet of Things di KKSI 2020 ini. Fakta hari ini menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia, ini udah ada surveinya kemarin ya, Januari 2020, sudah mencapai, kalau saat ini pasti udah lebih lagi naik ya, 175,4 juta orang. Berdasarkan We Are Social yang melakukan riset pada Januari 2020, jadi pengguna internet Indonesia penetrasinya sungguh luar biasa. Bahwa tadi yang saya katakan ya, kehidupan kita, keseharian kita tidak bisa lepas dari internet. Smartphone kita sekarang lebih banyak diisi oleh kuota internet dibandingkan dengan kuota ataupun pulsa untuk telepon. Apalagi nih fakta yang kita bisa lihat. Ternyata 53% penduduk Indonesia sudah belanja online. Ini sumber dari Detiknet ya. Ya artinya apa? Orang-orang sudah mulai bermigrasi atau beralih, tidak lagi harus pergi jauh-jauh ke toko, ke departemen store ataupun. Kemudian adanya pandemi, adanya wabah corona, ini semakin mempercepat, mengakselerasi kita menggunakan aplikasi ataupun peralatan berbasis internet. Sekarang bisnis-bisnis banyak yang tertekan, industri pariwisata, industri perhotelan, angkutan, kemudian juga dan departemen store dan sebagainya, itu banyak yang pada akhirnya karyawannya harus di PHK. Nah,
Bapak dan Ibu semua juga sekarang kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring, tidak datang ke sekolah secara langsung. Karena apa? Adanya corona, adanya pandemi. Nah, ini semakin mempercepat, semakin membiasakan kita untuk menggunakan internet, terhubung secara daring, belajar secara daring, meeting secara online melalui Zoom, Google Meeting, dan sebagainya. Nah, di sini selain ada bisnis-bisnis atau bidang-bidang yang tertekan, sulit bertahan, ternyata ada beberapa bidang yang justru naik, meningkat. Apa saja? Ada makanan, misalnya industri pangan, karena tetap saja orang harus makan ya, butuh makan. Kesehatan, produk-produk kesehatan, belanja online itu meningkat. Nah, teknologi informasi dan komunikasi sekarang sedang mendapatkan tempatnya, sedang berkibar. Internet of Things ada di mana? Internet of Things ada di sini. 5 teknologi akan ubah sektor bisnis di masa depan. Pertama AR/VR, kedua asisten virtual, ketiga sensor IoT, keempat wearable device, kelima kamera dan teknologi visual. Jadi pada tahun 2021 akan ada 1 juta perangkat berbasis IoT yang dibeli setiap jamnya, setiap hari. Bayangkan, kalau Bapak dan Ibu, adik-adik semua tidak mengambil kesempatan ini, kita pasti tertinggal. 1 juta IoT device per jam laku terjual. Catat itu 2021. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa menciptakan peluang dan sukses berbisnis di bidang IoT? Ini yang akan saya bahas ya. Sedikit saya bercerita bahwa kami di PT 11 Cipta Mandiri memiliki moto, memiliki konsep tidak hanya bagus di teori saja, tapi bagus di implementasi dan eksekusi. Yang paling penting apa? Saya pinjam salah satu tagline dari marketplace terkemuka di Indonesia, mulai aja dulu. Ya, betul. Kita harus mulai. Sekecil apapun langkah kita, karena langkah-langkah besar dimulai dari langkah kecil. Karena 1000 langkah pasti akan dimulai dari 1 langkah pertama. Nah, PT 11 Cipta Mandiri baru berdiri 1 tahun ya. Karena bulan Mei tahun 2019 kita baru berdiri, baru running. Dan kita lahir memang di lingkungan SMA. Karena kita berkomitmen untuk menjual produk dan jasa yang dihasilkan oleh anak-anak ataupun siswa-siswi SMK aktif maupun lulusan-lulusannya. Nah, kita berkomitmen penuh untuk hal itu. Apa saja sih yang kita jual? Salah satunya adalah yang kita sudah kembangkan di SMK Negeri 11. Kita bekerja sama dengan SMK Negeri 11 dengan Pak Dedi, terutama di sana dengan Pak Dwi. Bagaimana caranya agar setiap orang bisa belajar dan memiliki keterampilan Internet of Things. Maka dari bulan ke bulan di riset lah akhirnya sampai muncul yang namanya starter kit. Jadi starter kit ini adalah untuk membuat seseorang bisa belajar keterampilan IoT dengan mudah. Dan kita lengkapi dengan video tutorial, kita lengkapi dengan modul-modul pelatihannya. Bahkan sampai saat ini kita kembangkan dengan 7 project IoT kit. Nah, semua ini adalah hasil dari komitmen kita mengembangkan sebuah produk, sebuah pemikiran yang di lingkungan, yang diciptakan di lingkungan SMK. Jadi nggak usah khawatir kalau lingkungan SMK ternyata bisa menghasilkan produk yang bisa dinikmati, yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Starter kit ini sudah kita jual puluhan unit setiap bulannya, bahkan sampai ratusan unit pada beberapa saat yang lalu. Bisa kok. Kita bisa menjual produk-produk IoT. Salah satunya starter kit IoT karya Beda Bisa PT 11 Cipta Mandiri. Kemudian yang paling penting dari sebuah produk adalah bagaimana kita bisa mengemasnya dengan baik. Jangan sampai pada cukup puas dengan produk itu berfungsi. Tapi kalau kita berbicara ingin laku di luar sana, ingin bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri, terutama dari China, maka kita harus bisa bagus, kuat di kemasan. Bapak dan Ibu bisa lihat, ini adalah bukan ujuk-ujuk seperti ini desain-desain yang ada, tapi ini adalah hasil dari tadi, mulai aja dulu. Kita mulai dulu dari satu desain ke desain yang lainnya, dari satu riset ke riset yang lainnya, masuk ke pasar, kemudian juga kita trial and error juga muncul di sana, sampai pada akhirnya bisa seperti ini. Kita kemas sedemikian rupa, kita lengkapi starter kit ini dengan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh orang di luar sana untuk belajar IoT dengan mudah. Apalagi produk kita, Bapak dan Ibu lihat di sini.
Nah, ini kalau ini eh, orang kalau ingin belajar IoT dan bisa menghasilkan produk jadi, bisa belajar melalui Seven Project kita. Ini salah satunya adalah Gas and Smoke Detector IoT Project. Ini kita kemas sedemikian rupa seperti ini adalah apa namanya, tools pembelajaran atau alat pembelajaran untuk Internet of Things dengan bisa menghasilkan sebuah karya gas and smoke detector. Lalu apa? Kemarin kita menghasilkan ini atau riset sampai pada akhirnya jadi gas smoke detector, gas and smoke detector berbasis internet. Produknya seperti ini Bapak dan Ibu semua. Itu kan kelihatan ya. Mungkin kalau ditawarkan kepada orang-orang di luar sana, mikirnya ini adalah produk apa ya, percobaan, produk sedang di alat praktek mungkin di sekolah. Nah, seperti ini. Kita lihat ya bahwa pentingnya kita mengemas, menciptakan sebuah kemasan, menciptakan alat yang memang sudah siap pakai di masyarakat. Transformasi yang terjadi seperti ini. Tahun 2018 menjelang sampai 2019 seperti ini yang kita kembangkan ya, gas and smoke detector. Jadi alat ini bisa mendeteksi kebocoran gas, bisa mendeteksi kebocoran asap dan tersambung dengan smartphone kita, memberikan alarm, menghidupkan alarm secara langsung di tempat kejadian dan juga memberitahu informasi notifikasi ke smartphone kita. Nah, kita sudah jual, kita riset sampai akhirnya bentuk jadinya yang bisa dipakai di masyarakat, di konsumen adalah seperti ini. Jadi jangan sampai kita cukup puas dengan sebuah alat yang berfungsi dengan baik, tapi dari sisi marketingnya, dari sisi penjualan produknya harus diperhatikan. Salah satunya mengenai branding, merek, ataupun pengemasan produk, ataupun desain produknya. Apalagi sih? Nih, saya ingin cerita lagi. iGuess kita ciptakan aplikasi buku tamu digital ya. Ketika Bapak dan Ibu ingin berkunjung ke suatu tempat, berkunjung ke seseorang di sana, di suatu tempat, maka sistem iGuess ini akan menggantikan buku tamu sebelumnya yang ditulis secara manual. Tinggal input di layar, maka orang yang dituju akan menerima notifikasi ada kita sebagai tamu yang datang. Nah, orang yang dituju bisa menolak dengan berbagai alasan ya, mungkin sedang rapat atau apa, dan notifikasi itu muncul ke resepsionis. Kita sudah ciptakan alat ini dan kita terutama nih, kita sudah jual ke instansi-instansi, ke perkantoran, ke perusahaan. Salah satunya di sini nih, SMK Negeri 1 Bandung. Bapak dan Ibu bisa lihat ini iGuess kita, buku tamu digital kita. Itu alatnya, itu siswa aktif dari jurusan perkantoran, administrasi perkantoran yang menunggu. Alhamdulillah bisa menjadi alat yang bermanfaat bagi orang lain di luar sana. Oke, kita lanjut lagi. iGuess system dipasang di sekolah dan instansi pemerintahan. Nah, waktu itu kita kerjasama juga dengan PPTIK ITB membuat mesin absen. Kita belajar dari sini, maka kita setelah ketemu dengan pihak-pihak sekolah yang menggunakan absen ini, kita ciptakan, kita kembangkan alat absen, S-absen seperti ini. Jadi desainnya kita riset, kita kejar dari yang sudah ada di pasaran, dari sisi desain sehingga bisa nyaman dipakai oleh konsumen. Tidak seperti yang saya jelaskan tadi ya, seperti gas and smoke detector, bentuknya seperti itu tidak. Kalau bicara masyarakat, bicara bisnis, maka kita harus siap dengan kemasan, dengan desain produk. Ini S-absen kita, jadi ketika siswa menempelkan kartu pelajarnya, kartu RFID, maka secara otomatis data merekod kehadiran siswa dan secara otomatis pula orang tua di rumah bisa mendapatkan notifikasi melalui smartphone lewat aplikasi yang kita miliki bahwa putra-putrinya sudah absen di sekolah maupun sudah keluar dari sekolah. Maksudnya sudah pulang. Ini S-absen kita banyak dipakai juga di beberapa sekolah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semua, produk kita bisa bermanfaat bagi masyarakat di luar sana, instansi sekolah, dan mungkin juga nanti kita kembangkan ke area perkantoran. Kemudian
saat ini sekarang kita dipercaya untuk meriset IoT yang kita integrasikan di jurusan perikanan, di pertanian atau perikanan. Jadi kita ingin membantu para petani ikan. Kalau saat ini sih kita ingin membantu jurusan perikanan bagaimana tetap bisa menarik buat siswa-siswi. Karena apa? Tadi saya lihat ya, saya perlihatkan bahwa di masa pandemi yang tetap bertahan adalah pangan, makanan. Teknologi ya maju, tapi tetap basicnya food, makanan harus ada. Nah, di sini perikanan kita support dengan IoT. Jadi yang namanya kolam, kita pasang alat-alat sensor, maka secara real time akan memberitahu misal dari sisi oksigen, kadar oksigen, tingkat oksigen menurun, tingkat pH, tingkat tinggi air, water level, dan juga sistem pemberian udara dan sebagainya. Nah, inilah dan juga sistem pemberian pakan ya, satu lagi nih. Jadi memberi pakan ikan tidak usah lagi repot-repot 3 kali dalam sehari, ini sudah bisa dilakukan oleh sistem. Secara otomatis pakan itu akan keluar sendirinya dari alatnya, ikan-ikan diberi makan dengan pakan tersebut, dan kita bisa monitor melalui smartphone kita. Di layar besar kita bisa lihat secara real time kondisi kolam yang ada di perikanan kita. Oke, itu sedang kita kembangkan ya. Kita sedang garap. Itu jadi di unsur-unsurnya adalah auto feeding, smart feeding seperti ini. Bapak dan Ibu semua bisa lihat. Kemudian juga pakan otomatis itu ya. Ini loggernya, dan ini juga aplikasi yang kita kembangkan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bantu petani-petani ikan di Indonesia sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan panen yang lebih banyak, ikan-ikan yang berkualitas, kemudian juga tingkat kematian ikan menjadi lebih rendah, lebih efisien dari segi manajemen pemberian pakan, karena pakan menjadi salah satu unsur besar. Lebih dari 50% dari pertanian atau perikanan ini biayanya dari pakan. Jadi cost itu harus bisa kita saving melalui teknologi IoT. Inilah program inovatif yang kita kembangkan, karya SMK. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa memikirkan sebuah produk, bisa berkreasi sebuah produk di bidang IoT atau bidang lainnya. Kita berkumpul di bawah panji karya SMK, bahwa kita harus bangga dengan produk-produk yang dihasilkan di lingkungan SMK. Dan insya Allah bisa bersaing terutama dari produk-produk impor luar negeri. Oke Bapak dan Ibu semua, inilah menjadi cita-cita kita. Inilah kenapa PT SCM benar-benar ingin sekali menjadikan karya anak bangsa itu solusi bagi semua. Ingin sekali kita bisa memberikan atau menyediakan produk dan jasa. Saat ini memang lagi dikembangkan di bidang IoT yang memang bisa bermanfaat namun terjangkau bagi banyak pihak, bagi masyarakat luas di luar sana. Jadi karya SMK ini adalah merupakan sebuah peluang kemitraan dari PT 11 Cipta Mandiri, di mana karya inovasi dari Bapak dan Ibu semua, putra-putri siswa-siswi SMK bisa kita jual melalui karya SMK. Kemudian juga Bapak dan Ibu bisa menjadi reseller dari produk-produk dari PT 11 Cipta Mandiri, bahkan bisa menjadi trainer dari PT 11 Cipta Mandiri untuk keterampilan di bidang Internet of Things. Karena 1 juta device, ingat, per jam akan laku terjual di 2021. Nah, sekali lagi yang terpenting adalah mulai aja dulu. Bapak dan Ibu semua sekarang buka toko tuh gratis. Nggak usah mikirin ngontrak toko, punya gudang yang besar dan sebagainya. Bisa mulai dari sekarang, mulai dari rumah. Pertama-tama mungkin jadi dropshipper. Kedua mungkin meningkat jadi reseller. Dan pada akhirnya kita menjadi brand owner. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit paparan ini, karena mungkin terbatas ya sedikit paparan saya, lain kali, lain waktu kita bisa berjumpa, kita bisa diskusikan, syukur-syukur kita bisa bekerja sama lebih lanjut menjadi mitra melalui program karya SMK, bersama-sama maju untuk kesuksesan kita bersama. Yang paling penting adalah mulai aja dulu,
Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita tidak mulai, bagaimana kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain? Baiklah Bapak dan Ibu semua, sekian dari saya. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan, syukur-syukur bisa kita aplikasikan dalam sebuah kerjasama yang baik ke depannya. Mohon maaf atas perkataan saya yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua sehat selalu dan bisa meningkat skill dan keterampilannya terutama di bidang Internet of Things. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.